Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Ada satu fakta dalam Alkitab yang jarang dibicarakan, tetapi dapat mengubah cara kita memandang Tuhan dan kehidupan. Fakta itu adalah, sebelum ada dosa, ada berkat. Sebelum ada kutuk, ada berkat. Sebelum ada kejatuhan manusia, ada berkat. Seringkali kita mengingat kisah Adam dan Hawa karena kegagalan mereka. Namun, Allah ingin kita melihat sesuatu yang terjadi lebih dahulu, yaitu hatinya yang penuh kasih yang memberkati manusia sejak awal. Apa arti berkat mula-mula itu bagi hidup kita hari ini? Dan mengapa Tuhan tidak hanya ingin kita menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita renungkan bersama firman Tuhan hari ini yang akan menguatkan, mengubahkan, dan memperdalam pengenalan kita akan hati Bapa. Karena itu, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita datang dengan hati yang tenang dan terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami masih boleh menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, dan untuk kasih-Mu yang selalu setia. Tuhan, saat kami akan merenungkan firman-Mu, kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami isi hati-Mu dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Ajarkan kami untuk melihat bahwa sejak semula Engkau adalah Allah yang memberkati. Kiranya firman-Mu hari ini memenuhi hati kami dengan iman, pengharapan, dan sukacita yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat indah dan seringkali terlupakan. Banyak orang memandang hidup melalui lensa kegagalan, luka, dosa, atau pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Namun Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sebelum ada dosa, ada berkat. Sebelum ada kejatuhan manusia, ada kasih karunia. Sebelum ada kutuk, ada firman Allah yang memberkati. Dalam kitab Kejadian, kita menemukan salah satu kenangan pertama umat manusia. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Intinya, Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam berkat-Nya, bertumbuh dalam kehidupan, mengelola ciptaannya dengan bijaksana, dan menjalani perpanjangan tangan-Nya di dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal, hati Allah bagi manusia adalah berkat, tanggung jawab, dan tujuan, bukan kutuk atau penghukuman. Mari kita perhatikan bahwa tindakan pertama Allah kepada manusia bukanlah menghakimi, menuntut, atau menghukum. Tindakan pertamanya adalah memberkati. Ini mengungkapkan hati Allah yang sesungguhnya. Berkat adalah bahasa kasih-Nya. Memberkati adalah kecenderungan alaminya. Itulah sebabnya kita dapat mengatakan bahwa sebelum dosa pertama, ada berkat mula-mula.
Kebenaran ini penting untuk kita pegang, sebab ketika seseorang mulai meragukan kebaikan Allah, ia akan sulit mempercayai janji-janjinya. Dan ketika seseorang sulit mempercayai janji Tuhan, ia akan hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Padahal Allah ingin anak-anaknya mengenal hatinya. Allah rindu memberkati kita melebihi apa yang dapat kita pikirkan atau bayangkan. Namun, berkat Allah bukanlah sekedar kesehatan, kekayaan, atau kenyamanan hidup. Berkat terbesar yang Allah berikan adalah dirinya sendiri. Ketika Allah bersama kita, kita memiliki sukacita yang tidak dapat diberikan dunia. Ketika Allah ada di pihak kita, kita memiliki pertolongan yang melampaui kemampuan manusia. Ketika Allah tinggal di dalam kita, kita memiliki kuasa yang sanggup mengubah hidup. Karena itulah Rasul Paulus menulis, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi 4 ayat 7. Ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Allah memberikan damai sejahtera yang melampaui logika manusia, menjaga hati dan pikiran kita tetap teguh di tengah situasi apapun. Damai sejahtera ini adalah berkat. Kehadiran Tuhan adalah berkat. Penyertaannya adalah berkat. Kuasanya adalah berkat. Namun, ada satu hal yang harus kita pahami. Berkat Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Di zaman sekarang, ada anggapan bahwa jika seseorang diberkati Tuhan, maka ia tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal itu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Berkat Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Berkat terbesar adalah kehadiran Kristus yang memberi damai di tengah masalah. Dunia mungkin menghadirkan kesulitan, tetapi orang percaya dapat tetap memiliki pengharapan karena Yesus sudah menang. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa kehidupan akan menghadirkan tantangan. Akan ada air mata, kekecewaan, pergumulan, bahkan musim-musim yang terasa sangat berat. Tetapi Tuhan tidak berhenti pada kata penderitaan. Setelah itu, Ia berkata, "Kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Artinya, masalah bukanlah akhir cerita. Kesulitan bukanlah tujuan akhir. Allah tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Seringkali berkat terbesar justru lahir dari musim yang paling sulit. Ada kalanya Tuhan memberkati kita melalui pintu yang terbuka. Namun, ada kalanya Ia memberkati kita melalui pintu yang tertutup. Ada kalanya Ia memberkati melalui keberhasilan. Namun, ada kalanya Ia memberkati melalui proses pembentukan, kehancuran ego, dan ketergantungan yang lebih dalam kepadanya. Karena itu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika hidup terasa berat.
Bisa jadi dia sedang membentuk karakter, memperdalam iman, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Lalu, apa tujuan akhir dari berkat Tuhan? Apakah supaya kita hidup lebih nyaman? Apakah supaya kita memiliki lebih banyak daripada orang lain? Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas. Tujuan berkat bukan hanya untuk diterima, tetapi untuk dibagikan. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Mari kita perhatikan kalimat "engkau akan menjadi berkat". Tuhan tidak berkata, "Aku akan memberkatimu supaya engkau menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri." Sebaliknya, Tuhan memberkati Abraham agar melalui hidupnya banyak orang lain mengalami kasih dan kebaikan Allah. Prinsip yang sama berlaku bagi kita hari ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ketika Tuhan memberi penghiburan, bagikan penghiburan itu kepada orang yang terluka. Ketika Tuhan memberi kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk menolong yang lemah. Ketika Tuhan memberi berkat materi, jadilah saluran kemurahan hati. Ketika Tuhan memberi pengampunan, berilah pengampunan kepada orang lain. Inilah rahasia berkat yang berlipat ganda. Berkat yang mengalir tidak akan pernah menjadi air yang tergenang. Semakin kita menjadi saluran, semakin Tuhan mempercayakan lebih banyak kepada kita. Hari ini, mungkin ada di antara kita sedang menantikan jawaban doa. Mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan yang belum selesai, atau mungkin sedang memasuki musim baru dalam hidup. Ingatlah kebenaran ini. Sejak awal, hati Tuhan adalah memberkati. Berkat terbesarnya adalah kehadirannya. Berkatnya tidak selalu berarti hidup tanpa masalah, tetapi berarti Ia menyertai kita di tengah masalah. Dan tujuan akhir berkat itu bukan hanya agar kita menerimanya, melainkan agar kita membagikannya. Kiranya mulai hari ini kita memposisikan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, menikmati hadirat-Nya, mempercayai kebaikannya, dan menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia di sekitar kita. Sebab ketika kita diberkati untuk memberkati, dunia akan melihat kebaikan Allah melalui hidup kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita menutup perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami belajar bahwa sejak semula Engkau adalah Allah yang memberkati, dan bahwa berkat terbesar kami adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya berhenti pada menerima berkat, tetapi juga peka untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bentuk hati kami
agar tidak tertutup oleh rasa takut, egoisme, atau kekhawatiran, tetapi dibuka oleh kasih dan ketaatan kepadamu. Dan saat Engkau memberkati kami, kiranya kami tidak menyimpannya sendiri, tetapi mengalirkannya untuk memuliakan nama-Mu. Penuhi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui akal, dan jadikan kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri perenungan ini, ada satu ajakan sederhana untuk kita semua. Mari kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Minggu ini, mari kita ambil satu langkah nyata untuk menjadi berkat kepada keluarga, teman, atau bahkan orang yang sedang membutuhkan perhatian kita. Bisa melalui doa, kata-kata yang menguatkan, tindakan kecil, atau kemurahan hati yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jika pesan ini memberkati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan pengingat tentang kebaikan Tuhan. Kiranya kita semua berjalan dalam kesadaran ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.